Good news guys, IHSG akan kembali melakukan rally dan akan menguji ke resisten 6.500. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa IHSG kemungkinan akan terjadi kocokan di bulan-bulan ini dan ternyata benar ya kita lihat. Jadi skenario yang sudah saya bagi di grup itu saya sudah membuat dua skenario di mana IHSG akan menguji resisten di 6.400. Skenario pertama yaitu apabila 6.400 bisa dijebol maka akan kembali rally menuju ke 6.500. Kemudian skenario kedua yaitu apabila tertahan di 6.500, 6.400 maka akan kembali menguji support di 6.200. Nah, yang terjadi sekarang saat ini adalah skenario pertama di mana harga mampu menembus ke 6.450 dan tertahan di sini ya di daerah 6.500. Ini memberikan sinyal yang cukup baik, tapi teman-teman harus diwaspadai bahwa di akhir bulan nanti ada beberapa event. Lebih tepatnya saya memprediksi di tanggal 28. Kenapa di tanggal 28? Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan IHSG dalam minggu-minggu ini, dalam 4 minggu ini berhasil rally ya, sedangkan rupiah juga sangat menguat dalam 3 minggu ini. Namun, ada fakta di balik dua angka hijau ini, yaitu ada tiga hal yang lagi berjalan secara diam-diam, dan kalau bertemu di waktu yang sama, minggu depan bisa balikin semua kenaikan. Ini dalam hitungan hari ya. Dan herannya hampir gak ada kanal finansial Indonesia yang membahas ini secara bersamaan, jadi saya akan membahasnya. Jadi data resmi pemerintah dan lembaga sekelas World Bank itu bisa saling bertentangan soal ekonomi kita. Lalu analisis-analisis top di Jakarta juga kasih estimasi yang bedanya belasan triliun rupiah untuk kajian yang sama. Jadi kalau mereka aja nggak bisa sepakat gimana retail kayak kita yang mau ambil keputusan. Nah sebelum lanjut, jangan lupa komen di bawah bagaimana portofolio teman-teman lagi hijau atau lagi merah nih minggu ini. Jadi saya mau tahu apakah video sebelumnya sudah sangat membantu teman-teman. Jadi di video ini saya akan membagikan 4 bagian di mana mekanisme yang diam-diam lagi digerakin dunia asing, kemudian kepastian atau ketidakpastian kebijakan BI, dan minyak dunia yang lagi naik terus ini. Dan yang paling penting yaitu psikologi retail yang sering jadi korban di momen kayak gini. Biasanya FOMO, momen lagi rally seperti ini pasti akan banyak terjadi FOMO. Jadi kita bahas di pilar pertama. Seperti yang teman-teman tahu ya, Goto dan CPN nggak salah apa-apa nih dan nggak bangkrut, nggak ada skandal, tapi mereka dipaksa jual besar-besaran oleh dana asing yang bahkan nggak pernah baca laporan keuangan mereka. Ini jadi sebuah konspirasi atau literasi gimana cara kerja pasar modal global dan hampir nggak ada yang jelasin ini ke retail. Jadi gini teman-teman, MSCI itu lembaga di New York yang bikin daftar saham mana aja yang layak untuk dibeli, kemudian otomatis sama ribuan raksasa dan dana-dana asing pensiun di seluruh dunia itu bisa eh, manusia-manusia itu tanpa memikir ya. Jadi murni robot ngikutin daftar itu. Jadi ketika MSCI bilang buruk, maka dana akan keluar. Dan ketika MSCI bilang oke, baik, maka dana akan masuk. Itu secara sistem seperti itu. Kemudian yang terjadi di bulan ini yaitu GoTo itu resmi dicoret total dari daftar itu. Dan CPN itu terus turun. Tapi alasannya bukan soal fundamental. GoTo dianggap terlalu nggak liquid. Jadi karena harganya nyangkut di harga 50 sejak Mei, itu dianggap tidak liquid. Jadi efeknya setelah penutupan perdagangan di tanggal 30 Agustus nanti,
dana-dana pasif itu wajib keluar saham-saham seperti ini. Jadi kita suka nggak suka, kita juga harus keluar yang udah terlanjur nyangkut di Goto. Jadi ini yang menarik ya, coba saya kasih lihat berapa estimasi dana yang bakal keluar dari perubahan ini menurut analis top. Nah, di sini Mirai Aset bilang kalau 500 miliar sampai 1 triliun. Dan ada laporan lain yang bilang 1,5 triliun kalau nggak salah. Tapi ada satu perhitungan yang berbasis total dana yang mengikuti indeks ini yang hasilnya lebih dari 13 triliun. Yang benar yang mana? Jujur saya nggak tahu pasti dan siapapun yang bilang itu tahu pasti kita harus curiga. Jangan-jangan insider ini. Kemudian yang saya tahu ini bukan sebuah angka yang receh ya, triliunan ini. Dan efeknya juga pasti langsung kerasa di tanggal sekitar 27 sampai 28 Mei. Itu mereka pasti akan melakukan rebalancing portofolio. Jadi pas dana-dana ini mulai reposisi sebelum hari H di tanggal 31-nya nanti. Jadi sekali lagi saya ingatkan kalau teman-teman pegang Goto atau CPN sekarang jangan panik dulu. Tapi coba deh komen pantau kalau teman-teman mau saya bikinkan video khusus untuk follow up minggu depan pas rebalancing kejadian beneran. Teman-teman harus tahu ya, ini bagian paling penting di mana BI baru saja nahan suku bunga di level 5,75%, di mana semua ekonom mungkin sebelumnya sudah memprediksi kejadian ini. Nah, ini yang paling jarang sering diangkat, yaitu Gubernur BI kemarin kan sempat mundur ya, Peri Warjio. Kemudian digantikan pemimpin LGG-nya itu, yaitu Destri Damayanti, yang statusnya itu masih pejabat sementara. Jadi sebenarnya keputusan aman nahan suku bunga ini bukan cuma soal ekonomi, ini juga soal politik internal, di mana bank sentral yang lagi dalam masa transisi kepemimpinannya ini maksudnya ya, biasanya mereka main aman dan gak berani ambil langkah-langkah besar. Itu salah satu alasan kenapa bunga ditahan di 5,75 dan tidak membuat terkejut siapapun, sudah pasti karena ini lagi masa transisi. Kemudian yang berikutnya yaitu dua lembaga ekonomi paling dipercaya dunia, World Bank dan OECD, itu mengeluarkan proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di bulan yang sama dengan arah yang berlawanan, yaitu World Bank revisi naik ke 5,0%, kemudian OECD itu revisi turun ke 4,7%. Nah, kalau lembaga sekelas itu aja bisa beda pendapat soal masa depan ekonomi kita, gimana caranya kita percaya 100% bahwa analis di Twitter atau di eh, media-media sosmed itu IHSG pasti ke 7.000. Nggak ada yang pasti. Pasti ada arahnya, pasti ke sana. Cuman kapannya itu belum ada yang bisa memastikan. Jadi buat teman-teman, tolong dong polling di komentar. Menurut kalian siapa yang lebih akurat, World Bank atau OECD? World Bank yang pesimis atau OECD yang optimis? Kasih alasan lo. Dan saya bakal pin komen yang paling masuk akal dan akan saya berikan hadiah pulsa sebesar 50.000. Nah, kemudian pilar ketiga yaitu mengenai geopolitik dan eskalasi energi. Kenapa ini saya masukkan ke perhitungan? Karena ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Teman-teman harus tahu, harga minyak itu naik ke level tertinggi sejak Juli. Dan buat sebagian orang Indonesia ini kabar bagus. Buat sebagian lagi ini juga bom waktu. Jadi tergantung di posisi mana kita sekarang berada. Kemudian pilar ketiga, di mana geopolitik dan eskalasi energi. Ini saya masukkan ke bab yang paling penting, jadi teman-teman harus benar-benar menyimak. Teman-teman juga pasti tahu, harga minyak naik ke level tertinggi sejak Juli, dan membuat sebagian orang Indonesia ini menjadi kabar bagus. Buat sebagian lagi, ini juga menjadi bom waktu. Jadi tergantung kalian di mana posisi kalian ini sekarang berada. Seperti yang teman-teman tahu juga, Selat Hormuz, yaitu merupakan jalur laut sempit di dekat Iran yang merupakan
jalur perdagangan yang dilewati dari sepertiga minyak dunia. Jadi genjatan senjata saat ini antara Amerika dan Iran itu berakhir pada tanggal 17 Agustus tanpa hasil waktu minggu kemarin. Jadi ini bukan berarti sebuah perang menjadi pecah, tapi ini ketidakpastian yang bikin harga minyak terus naik. Bahkan di video saya buat saat ini itu sudah mencapai level 93,7 per barelnya. Nah, sekarang kebanyakan orang-orang bilang minyak itu naik sama dengan buruk buat Indonesia. Tapi coba kita pikir lagi, kita ini importir minyak neto. Tapi kita juga punya saham-saham komoditas dan energi yang justru ikut ke bawah sentimen positif. Jadi jangan langsung generalisir semua saham bakalan kena imbas di dalam minyak ini, kasus minyak ini. Yang jadi konsentrasi kita justru bukan harga minyaknya saja. Jadi APBN kita juga patut kita pantau, di mana biaya impor energi naik, itu tekanan ke rupiah dan ke anggaran subsidi pemerintah pasti ikut naik. Ini bukan sebuah efek yang bim salah bim, tapi ini juga perlu dipantau kalau harga minyak terus naik sampai tembus 100 per barel, 100 dolar per barel, itu sangat berbahaya. Jadi saya ingin tahu sebelumnya, teman-teman ada di mana tim minyak naik itu untung, waspada, atau minyak naik adalah peluang di saham energi. Ketik A atau ketik komen di B ya. Jadi di akhir Agustus ini bukannya saya untuk menakut-nakuti, tapi ini sebuah peringatan atau lampu kuning di mana teman-teman harus berhati-hati menaruh dananya di pasar modal. Dan saya akan kasih tahu kenapa di tanggal-tanggal belakangan ini atau minggu terakhir di Agustus ini menjadi final. Karena setelah minggu Agustus ini terlewati, maka IHSG akan kembali merangkak naik ke level 7.000 untuk menguji ke level 7.000. Nah, teman-teman harus tahu, tanggal 26 Agustus itu ada dua hal besar yang terjadi di Amerika, di mana Nvidia, yang merupakan perusahaan chip AI yang paling berpengaruh di dunia, itu akan mengeluarkan laporan keuangan. Dan di hari yang sama juga, data inflasi yang kita tunggu-tunggu selama ini, yaitu data inflasi dari The Fed juga akan dirilis di tanggal itu. Jadi, efek dari dua ini biasanya baru terasa penuh di pasar Asia itu sekitar 1 sampai 2 hari kemudian, yaitu lebih tepatnya di tanggal 28 Agustus nanti. Jadi, di hari yang sama, dana-dana asing ini lagi sibuk reposisi buat MSCI yang efektif pada tanggal 31 Agustus dan berpotensi menjadi outflow yang sangat besar. Nah, teman-teman harus pantau tiga ini ya. Ingat-ingat, jadi kalau Nvidia dan data inflasi bagus, kemudian nggak ada eskalasi baru di Timur Tengah, maka IHSG bisa lanjut ke 6.600 sampai 6.800. Namun kalau sebaliknya, maka akan terjadi koreksi ke level 6.200 sampai 6.400. Itu sudah realistis, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Yang perlu teman-teman adalah rebalancing portofolio menjadi defensif, di mana nanti kalau misalnya portofolio ini terjadi skenario A, maka portofolio ini akan menjadi penguat dan portofolio ini pasti turun. Jadi teman-teman bisa balancing portofolio teman-teman sendiri. Nah, kenapa saya membahas level psikologi teman-teman? Kebanyakan yang saya amati itu retail panik pas lagi sesi pagi, kemudian ikut jual di harga rendah. Terus pas siangnya, market kembali rebound. Jadi di situ pasti banyak terjadi cut loss atau FOMO. Jadi mereka nanti akan beli lagi di harga yang lebih mahal. Dan ini siklus terus berulang-ulang. Jadi kalau minggu depan beneran ada koreksi seperti yang saya jelasin sebelumnya, pertanyaannya bukan lagi apakah saya panik atau enggak. Jadi teman-teman sudah siap ini ya, setelah melihat video ini jangan sampai panik selling ya. Tapi teman-teman coba pikir deh, apa saya udah siapin rencana sebelum harga bergerak atau saya baru mikir pas market lagi bergerak.
Itu yang paling penting. Jadi rebalancing portfolio itu sangat penting. Untuk saat ini saya rekomendasikan untuk mencari porto-porto yang defensif. Jadi jujur aja teman-teman di komentar, jawab di kolom komentar. Pernah nggak teman-teman ngalamin pola seperti ini? Jadi melakukan panic selling ketika harga turun, kemudian siangnya rebound lagi. Kan nggak lucu ya. Jadi pas rugi terus nyesel. Kemudian harga naik lagi. Kok harga sih naik lagi sih? Kemudian teman-teman beli lagi deh. Nah, buat teman-teman yang sudah melihat video ini sampai detik ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan saya kembali mengingatkan bahwa kalau IHSG lagi hijau, tapi tiga hal ini perlu kita wajib perhatikan, yaitu laporan Nvidia sama data inflasi Amerika Serikat pada tanggal 26 Agustus. Kemudian reposisi dana asing menjelang MSCI di tanggal 27 sampai 28. Dan resiko minyak dari Timur Tengah yang belum keluar atau yang tidak bakal selesai menurut saya. Jadi kalau video ini membantu teman-teman membedah pola pikir, menjadikan pola pikir teman-teman jernih, jadi bantu saya juga untuk subscribe dan kalau ada yang mau ditambahin atau teman-teman pikir saya salah di bagian tertentu, saya buka debat di kolom komentar. Jadi akan saya baca semua dan yang paling tajam bakal saya jawab di video minggu depan. Ya, jadi itu tanggapan saya mengenai beberapa hal yang akan terjadi di market ke depannya. Teman-teman harus waspada, tapi juga nggak perlu khawatir. Kuncinya ada di rebalancing portofolio. Teman-teman cari aja saham-saham apa sih yang memiliki irisan-irisan dari kejadian-kejadian tersebut. Kemudian saham-saham apa yang bisa memperkuat ketika kondisi tersebut terjadi. Terima kasih. Salam cuan.